Halo semuanya, bertemu lagi di acara Bincang Isyarat. Nah, perkenalkan, nama saya Paulus, nama panggilan isyaratnya seperti ini. Nah, apa kabar semuanya? Sehat? Teman-teman semua, urus SIM di masa sekarang ini seperti apa sih? Katanya sudah bisa online ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas khusus untuk teman-teman disabilitas bagaimana sih regulasinya dalam pembuatan SIM ini, bagaimana caranya untuk mendaftar baru dan sebagainya, apakah aksesnya sudah tersedia atau justru tidak ada akses. Nah, hari ini kita akan membahas tentang teman tuli yang sempat kesulitan untuk membuat SIM baru. Kita coba lihat dulu videonya ya. Lihat ini, sudah mati. Mau ganti baru. Sudah daftar tapi tidak bisa diterima. Alasannya kesehatan karena tunarungu. Mengecewakan. Lalu saya pulang. Terima kasih semuanya. Nah, teman-teman sudah lihat kan bagaimana menurut kalian? Nah, hari ini kita mau undang polisi yang memang bertugas untuk mengurus di bagian SIM, agar dari pihak polisi juga bisa menjelaskan apa saja sih aturannya, agar teman-teman disabilitas juga bisa paham. Nah, sesuai dengan tema Kami Bijak di bulan ini, yaitu kolabilitas. Nah, hari ini kita mengundang polisi dari Korlantas untuk membagikan ilmunya supaya teman-teman semua juga bisa paham mengenai regulasi pembuatan SIM ini. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mau mengajukan pertanyaan, boleh langsung ketik di kolom komentar atau di kolom live chat. Selamat menonton! Halo, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Paulus, nama isyaratnya seperti ini. Ada Ibu Ulfa sebagai perwakilan dari kepolisian. Silahkan Ibu bisa memperkenalkan diri. Baik, saya Ibda Maria Ulfa, jabatan selaku Pamin Pendaftaran SIM Satpas Daan Mogot, Jakarta Barat. Halo Pak Paulus. Nah, lanjut kepada Ibu Nanti, bisa silakan memperkenalkan diri. Halo, selamat sore. Nama saya Nanti Maria Ngababan. Panggilan apa? Nanti. Ini suami saya, Sofian Rahman. Panggil apa? Rahman. Terima kasih. Semuanya sudah perkenalan narasumber kami. Nah, apa kabar narasumber kami? Semuanya sehat ya? Nah, sambil tunggu pemirsanya datang, kita akan ngobrol-ngobrol sebentar, oke? Kegiatan Ibu Nanti sehari-hari apa sih sekarang-sekarang ini? Saya punya anak 3. Selain itu juga saya bekerja
membantu suami mencari nafkah. Kerja di mana? Saya kerja di gereja. Terima kasih. Bagaimana Ibu Nenti menjalani normal baru? Mungkin ada tips dan ada saran di tengah pandemi ini. Lalu cuci tangan, jaga jarak kesehatan. Tip ini apa ya? Menurut saya tip itu adalah kita selalu gembira. Nah, karena hati yang gembira itu adalah obat. Jadi imunitas kita nggak sampai turun. Selalu senang. Ada kesusahan, kesulitan, tetap kita bersyukur. Dengan kata kita selalu bersyukur. Terima kasih. Wah. Nah, sekarang kita beralih ke Ibu Ulfa. Selama normal baru ini, kegiatan Ibu Ulfa sehari-hari seperti apa sih? Mungkin bisa diberitahu ke teman-teman disabilitas. Oke, baik Pak Paulus, terima kasih. Keseharian saya selaku ibu rumah tangga dan merangkap selaku aparat pemerintah yaitu Polwan. Jadi seperti biasa pagi melaksanakan kerja dan sesuai dengan aturan yang ada. Demikian Mbak Paulus, Pak Paulus. Nah, kegiatan dan tips-tipsnya sudah diberikan sangat bermanfaat. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke topik tentang pembahasan pembuatan SIM. Kalau dari Ibu Ulfa sendiri, mungkin bisa dijelaskan pembuatan SIM ini didasari dari hukum yang mana di perundang-undangan? Baik Pak Paulus, kami akan menjelaskan bahwasanya kami melaksanakan penerbitan SIM sesuai peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Perundangan Nomor 60 Tahun 2016 tentang PNBP serta Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang penerbitan SIM. Demikian, terima kasih. Nah, kemudian untuk persyaratan dan aturan dalam mendaftar SIM baru, serta perpanjangannya itu apakah ada perubahan Ibu di masa sekarang ini atau masih sama aja kayak yang dulu? Karena untuk masyarakat awam dan kaum disabilitas ini mungkin masih kurang informasi apakah aturannya itu sama atau memang ada perbedaan. Nah, mungkin bisa tolong dijelaskan. Baik Pak, kami akan menjelaskan tentang peraturan penerbitan SIM khususnya penyandang disabilitas, yaitu untuk peraturannya dan proses penerbitan seperti biasa, tidak ada perubahan. Namun kami memilih inovasi, yaitu mengenai penerbitan registrasi SIM online yang kita bisa lihat di website Korlantas Polri. Demikian, Mbak. Berarti informasinya itu semuanya bisa dilihat di mana Ibu agar teman-teman disabilitas bisa jelas dan paham? Ya, baik Mbak. Jadi bisa dilihat di website
Korlantas Polri. Terima kasih. Nah, persyaratan dan aturan di bagian SIM disabilitas tersebut ada beberapa yang memberatkan teman-teman disabilitas untuk memperoleh SIM tersebut. Misalnya, contohnya, sehat secara jasmani dan rohani, atau disebut yang lainnya, penglihatan dan pendengaran yang normal. Padahal teman tuli itu sebagian besar pendengarannya kurang, tapi bisa menyetir dengan baik, bahkan sudah mengantongi SIM. Nah, jika ada kasus seperti itu, bagaimana menurut Ibu Ulfa? Baik, terima kasih Pak Paulus, kami akan menjelaskan. Jadi kebijaksanaan hukum yang mengatur tentang penerbitan SIM bagi penyandang disabilitas diatur di Perkap nomor 9 tahun 2012 tentang surat izin mengemudi, khususnya di pasal 7 huruf E yang berbunyi SIM D atau Delta berlaku untuk pengemudi ranmor bagi penyandang disabilitas. Jadi pasal 1 butir 1 yang berbunyi penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pasal 1 butir kedua yang berbunyi kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Pasal 1 butir 10 yang berbunyi alat bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Pasal 1 butir 11 yang berbunyi alat bantu kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh penyandang disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis. Jadi saya akan menjelaskan bahwasanya untuk penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan SIM D atau Delta yang diatur di Perkap tersebut yang saya sebutkan di atas. Jadi untuk mendapatkan SIM D, syarat utamanya adalah mempunyai sertifikat kesehatan yang dikeluarkan dari tim medis atau dokter. Jadi dokter memberikan rekomendasi dengan beberapa pertimbangan untuk penyandang disabilitas, di antaranya disabilitas tunatuli, tunawicara, dan tunatuli. Yang keempat, tunadaksa atau disabilitas daksa, dan tunanetra atau buta. Jadi untuk tunanetra atau buta ini kami jelaskan bahwasanya tidak diberikan rekomendasi karena sangat membahayakan. Untuk tunatuli bisa diberikan sertifikat kesehatan apabila mempunyai alat bantu yang kami sebutkan di perundang-undangan tersebut di atas, yaitu memakai alat bantu kesehatan atau alat pendengaran. Jadi apabila mereka akan mendapatkan SIM agar supaya membawa alat bantu tersebut. Terus apabila cacat kaki atau disabilitas daksa bisa menggunakan kendaraan tersebut dimodifikasi sesuai keperluan atau kebutuhan daksanya tersebut. Dan apabila tunawicara bisa diberikan sertifikat kesehatan sesuai dengan rekomendasi dokter. Dan apabila tunawicara dan tunatuli memakai alat pendengaran atau alat bantu. Dan apabila mereka sudah mendapatkan SIM, dihimbau dan disarankan agar supaya kendaraannya
baik roda 2 atau roda 4 diberikan keterangan atau tulisan penyandang disabilitas, disebutkan tunatuli atau tunawicara atau tunadaksa. Jadi demikian Pak Paulus yang kami jelaskan. Oh, seperti itu. Nah, saya mau tanya, dulu saya punya SIM A. Nah, sudah mau habis, nah mau perpanjang, apakah harus ganti SIM D atau tetap A? Seperti itu. Sedangkan saya kan penyandang tuli. Terima kasih. Jadi saya menjelaskan bahwasanya untuk SIM yang sudah dimiliki yang masa berlakunya belum habis, kami akan memberikan perpanjangan dengan syarat mempunyai sertifikat dari kesehatan tersebut yang sudah saya jelaskan dari medis atau dari dokter. Kemudian apabila masa berlakunya sudah lewat, maka harus melalui proses penerbitan SIM baru. Demikian Pak Paulus. Bagaimana teman Daksa dari Diva Bike? Nah, itu bisa memenuhi persyaratan untuk pembuatan SIM ini. Baik, Pak Paulus akan menjelaskan. Yang tunadaksa untuk mendapatkan sertifikat kesehatan dari kedokteran atau dari tim medis harus bisa menghadirkan kendaraan tersebut yang telah dimodifikasi sesuai kebutuhan daksanya. Jadi dokter bisa menilai dan mempertimbangkan untuk dikeluarkan rekomendasi sertifikat kedokteran atau dari tim medis. Demikian Pak Paulus. Baik, seperti itu penjelasannya. Nah, terima kasih untuk Ibu Ulfa sudah menjelaskan, dan sekarang kita beralih ke Ibu Nenti. Kemarin ada kabar, dengar-dengar ada teman tuli itu kesulitan dalam pembuatan SIM. Nah, apakah Ibu Nenti bisa menjelaskan tempatnya di mana dan kejadiannya seperti apa? Kebetulan SIM suami saya satu hari jatuh tempo, waktunya hampir memati, mau diperpanjang SIM waktu tahun yang lalu, tahun 2019, daftarnya itu pada bulan Juni. Nah kami perpanjangan itu, ada tuh tempatnya itu udah mogok. Kebetulannya rumah saya itu adalah Cengkareng, jadi kita di situ. Tapi satu hari belum jatuh tempo, lambat. Suami juga nggak ngerti, saya sebagai pendampingnya. Tuh, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nenti. Nah, kita akan menayangkan ada video keluhannya. Silahkan ditayangkan. Halo, nama saya Sofian Rahman. Saya tunarungu. Saya mau bercerita. Keluhan tentang pentingnya kartu SIM. Awalnya saya datang ke kantor polisi di Dan Mogot. Usai PSBB dan new normal ini, saya mau datang ke kantor polisi tadi. Saya membawa KTP sebanyak 5 lembar yang sudah difotokopi.
Saya ke loket dan diserahkan. Tidak mengerti, saya membawa pergi bertemu staf kesehatan bermasker. Sudah diserahkan dokumen ke dia, tapi dia bermasker. Saya tidak mengerti, staf itu berkata apa. Walaupun saya memakai alat bantu dengar, bisa mendengar suara, ada. Tapi tetap tidak mengerti karena tidak bisa melihat gerakan bibirnya. Sudah bantu dituliskan, katanya tidak diterima perpanjang SIM saya. Kecewa. Ya sudah, saya pulang. Saya datang lagi ke tempat lain, bertemu polisi yang jabatannya lebih tinggi. Saya minta tolong agar dibantu sebab saya tunarungu. Polisi itu membantu saya membaca tulisan kemarin. Saya tidak bisa juga karena hal kesehatannya. Saya butuh SIM untuk bekerja mengojek dan go auto, yaitu mencuci mobil. Itu sangat penting. Terima kasih. Sekarang SIM saya mati, mau diperpanjang. Oh, seperti itu awal ceritanya. Lalu saya mau bertanya, Bapak Sofyan, waktu kembali ke tempat SIM itu lalu bagaimana, apa yang dilakukan Pak Sofyan setelah kembali dari tempat SIM? Pada waktu itu bukan perpanjang SIM, ya akhirnya ya udahlah pulang saja. Nah, kami mencari informasi dari teman-teman tunarungu. Nah, katanya kalau emang nggak bisa, kita coba aja mobil SIM keliling. Ya udah, kami datangi ke tempatnya Pasar Baru ya. Itu kantor pos. Nah, kebetulan kan ditanya orang petugas itu, katanya ya harus ke Samsat dan Mogot. Nah, ya udahlah, waktunya saya juga mau kerja. Ya udah, besoknya lanjut lagi tuan saya, sama saya juga ke CL itu di Grogol, Citraland pagi-pagi. Terus ajukan masih sama, katanya ngomongnya ke Samsat dan Mogot. Ya udah, masih pagi ya, kami berdua langsung ke Samsat dan Mogot. Ikutin aja persyaratannya apa saja, fotokopi KTP lah, fotokopi ini. Surat-suratnya udah selesai. Nah, tapi ini aksesnya bingung. Akses waktu saya mau mendampingi suami, tapi saya harus terpisah sama suami. Nah, suami harus masuk ke dalam, tapi dia bingung. Apa ya, gak ngerti. Nah, katanya polisi bilang harus ada surat kesehatan. Oh, surat kesehatan itu apa ya? Padahal kita ini sehat. Nah, ya sudahlah, pulang aja. Nah, kemudian cari informasi dari teman juga berhasil. Katanya urus itu harus pakai alat bantu. Oh iya, karena suami saya itu dia memangnya bisa mendengar, cumannya kalau bicara sama anak-anak kurang kelas. Kalau itu bisa ngomong tepuk, suara klakson lah apa itu memang kalau pakai Alexa dengar. Nah, kita coba terakhir kali
suami pergi ke kantor Samsat, ya pakai alat. Kita coba, kesulitan sekali, aksesnya nggak ada. Ya seharusnya itu kan yang dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, ya kan? Itu kan ada akses dikhususkan buat teman-teman tunarungu supaya bisa gampangnya tuh komunikasi. Jadi kalau ada kesulitan, nah di situ kan ada polisinya yang bisa memakai bahasa isyarat. Selain suami saya juga banyak sekali teman-teman tunarungu datang ke Samsat. Komunikasinya ini adalah bahasa dengan bahasa isyarat ini susah, tidak ada komunikasinya. Nah, akhirnya suami saya pulang. Nah, kesempatannya terakhir kan sekali seperti yang diceritakan suami saya di video tadi, waktu ada virus corona nih, PSBB. Nah, setelah mendapat info dari yang normal, nah untuk terakhir kali dengan juga ditambah lagi kesulitan itu ada pakai masker. Yang seharusnya itu yang polisi itu enggak maskernya itu, ya kami paham. Ya, masker itu memang itu harus diwajibkan. Tapi kalau bisa harusnya pakai masker yang bisa transparan. Karena contohnya seperti inilah, ya kan? Nah, karena itu adalah akses tunarungu. Walaupun kita pakai masker yang tertutup, tapi buat tunarungu bagaimana? Untuk mengurus SIM, mau ke dokter saja udah jadi ribet. Nah, sampai situ ceritanya. Terima kasih. Menjelaskan. Nah, tadi sudah dijelaskan terdapat masalah gitu. Nah, saya mau Ibu Ulfa tadi juga sudah menyimak ya videonya. Nanti kita ada yang ngobrol-ngobrol lagi sama Bu Ulfa. Menurut Ibu Ulfa bagaimana menanggapi kesulitan tadi yang sudah diceritakan Ibu Nenti? Ya, baik Mbak Paulus, kami akan menjelaskan. Kalau saya tangkap dari cerita Ibu Neti, bahwasannya memperpanjang di Pasar Baru ya, di kantor pos itu SIM keliling. SIM keliling hanya diperuntukkan untuk perpanjangan SIM A dan SIM C. Jadi untuk SIM D yang penyandang disabilitas adanya di Satpas Daan Mogot. Jadi diarahkan di pengurusan penerbitan SIM-nya di Satpas Daan Mogot, Jakarta Barat. Dan setelah sampai di Satpas, pertama kali yang harus dilakukan adalah pemeriksaan kesehatan yang nanti akan dikeluarkan berupa sertifikat kesehatan, dan itu mutlak kewenangannya dari tim medis atau dari dokter. Jadi apabila ada disabilitas atau tunarungu dengan memakai alat bantu kesehatan berupa alat pendengaran, dan apabila tuna atau disabilitas daksa membawa kendaraan yang sudah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan daksanya. Jadi demikian Pak Paulus. Jadi untuk yang perpanjangan SIM itu apakah tepat waktu SIM-nya itu habis, nah itu apakah masih bisa diperpanjang atau itu sudah masuknya jatuh tempo sudah lewat gitu. Jadi misalkan di hari itu habis, terus mau diperpanjang, nah itu apakah bisa langsung diperpanjang atau sudah masuk ke SIM yang sudah lewat tempo gitu Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Pak Paulus. Kami akan menjelaskan apabila SIM masa berlakunya sudah jatuh tempo hari ini datang, maka penerbitannya bukan SIM baru tapi SIM perpanjang. Namun apabila masa berlaku SIM jatuh tempo hari ini, kemudian besok pagi untuk pengurusan SIM, maka jatuh temponya sudah mati dan pengurusan penerbitan SIM sudah termasuk proses SIM baru.
Dan untuk perpanjang tidak ada batas waktunya. Yang dimaksud tidak ada batas waktunya, kurang dari 1 bulan sebelum masa berlakunya SIM bisa diurus datang ke Satpas unit atau SIM keliling. Demikian. Nah, terima kasih Ibu sudah menjelaskan. Nah, sekarang kita mau istirahat sebentar. Nah, ada beberapa teman disabilitas yang sudah punya SIM sebelumnya dan ingin memperpanjang SIM, tapi ditolak oleh Samsat. Nah, untuk kasus seperti ini bagaimanakah solusinya? Mungkin Ibu bisa memberi sedikit pencerahannya. Baik, terima kasih Pak Paulus. Jadi perpanjangan SIM yang terjadi penolakan mungkin tidak di sini, tidak di Satpas ya. Jadi artinya dari petugas Satpas itu memberikan arahan atau mengarahkan ke kesehatan. Jadi untuk mendapatkan sertifikat kesehatan. Jadi kalau Satpas sudah mengantongin sertifikat kesehatan yang dari tim medis atau dokter, baru kita akan proses untuk pendaftaran atau registrasi, yang kita cek berkasnya sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan prosedur. Kemudian kami entry dan selanjutnya bisa melaksanakan foto, dan apabila SIM-nya itu sudah mati maka prosesnya SIM baru yang melalui uji teori dan uji praktek. Demikian Pak Paulus. Baik. Makasih untuk penjelasannya. Nah, ini saya ada pertanyaan lagi, Bu Ulfa. Untuk SIM D itu apakah masih berlaku? Nah, itu apakah untuk hanya khusus untuk teman-teman disabilitas tertentu atau semua disabilitas atau bagaimana? Gitu, Ibu. Ya, baik, terima kasih Pak Paulus. Untuk SIM D atau SIM Delta dikhususkan bagi penyandang disabilitas, baik itu tunarungu, tuna disabilitas daksa, tunawicara dan tunatuli dan tunanetra. Jadi kesemuanya disabilitas itu nanti akan mengarah ke sertifikat dari kedokteran atau dari tim medis. Jadi kalau sudah mengantongin persyaratan sertifikat itu dari Satpas, kami tinggal menerima persyaratan yang utama itu, Pak Paulus. Baik, Ibu. Nah, ada teman-teman disabilitas yang sebelumnya punya SIM, baik itu SIM D ataupun SIM yang lain. Nah, tapi sudah mati begitu masa aktifnya. Sekitar mungkin lebih dari 3 bulan atau bahkan bertahun-tahun. Nah, kalau ada kasus seperti itu, apakah bisa diperpanjang atau memang harus mengikuti regulasi pembuatan SIM baru, Bu? Baik Pak Paulus, apabila ada SIM yang masa berlakunya lewat dari 3 bulan atau berapa tahun dari sudah memiliki SIM, maka untuk proses pembuatan SIM-nya kembali itu melalui proses penerbitan SIM baru. Jadi memulainya dengan persyaratan seperti awal atau semula yang
awalnya itu harus mempunyai sertifikat dari kesehatan atau tim demikian. Baik, Ibu. Terima kasih jawabannya. Nah, ini kan kita sudah memasuki masa new normal gitu di tengah pandemi corona ini. Nah, bagaimana sih regulasi untuk pembuatan SIM-nya untuk teman-teman disabilitas? Apakah harus datang langsung ke Polres atau bagaimana di masa new normal ini? Iya, baik. Saya akan jelaskan Pak Paulus. Kita menuju ke new normal atau kebiasaan baru. Jadi kita dari Satpas dan Mogot mematuhi tentang aturan protokol kesehatan COVID-19 yang dianjurkan pemerintah. Dari depan, dari mulai datang kita siapkan untuk cuci tangan, berikut sabunnya. Kemudian kita masuk ke gedung melalui sterilisasi atau kamber, dan setelah itu kita dicek suhunya menggunakan alat termogan. Setelah itu kita langsung menuju ke pendaftaran. Itu kita siapkan pembatas antara petugas dengan pemohon SIM. Kemudian untuk ruang tunggu juga kita siapkan marka. Jadi selang-seling, satu untuk tempat ruang tunggu, satu dikosongkan. Kemudian kita siapkan hand sanitizer berikut dengan tisunya. Demikian Pak Paulus. Nah, biasanya kan ada mobil SIM keliling itu ya, Bu. Nah, itu di tengah masa seperti ini apakah masih ada atau sedang tidak beroperasi? Baik Pak Paulus, kami akan menjelaskan bahwasannya untuk penerbitan SIM di masa pandemi COVID-19, kita memberikan dispensasi apabila SIM masa berlakunya sudah habis di masa pandemi. Kita berikan dispensasi yang masa berlakunya tanggal 17 Maret 2020 sampai tanggal 29 Juni 2020. Untuk pengurusannya, penerbitan SIM diberikan masa berlakunya sampai tanggal 31 Agustus. Jadi untuk pengurusannya sampai tanggal 31 Agustus 2020. Itu Pak Paulus. Kita akan jeda sebentar melihat ini. Nah, tadi ada video, itu interaksi antara teman tuli dengan polisi. Seperti itu. Nah, menurut Ibu Ulfa, menanggapi video itu seperti apa sih? Baik, Pak Paulus, kami menanggapi tentang interaksi antara disabilitas tunatuli dengan petugas.
Jadi kita memahami yang disampaikan oleh disabilitas tunatuli dan kita memberikan himbauan secara persuasif dan humanis sampai sejelas-jelasnya. Begitu Pak Paulus. Baik. Nah, saya mau menanyakan nih Ibu Ulfa, bagaimana akses disabilitas di Samsat seperti itu. Misalkan contoh, apakah ada interpreter khusus tuli atau ada apakah ada pihak dari Samsat yang bisa berbahasa isyarat, misalkan tidak bisa baca tulis atau bagaimana. Nah, itu apakah ada aksesnya sih kalau di kantor Samsat untuk teman-teman disabilitas? Baik Pak Paulus, jadi dari Satpas pelayanan kami sudah menyiapkan apabila disabilitas untuk tunadaksa, jadi seperti mereka memakai kursi roda, kami berikan fasilitasi, jadi tidak memakai tangga namun memakai seperti perosotan. Namun untuk interpreternya bahasa isyarat belum ada. Jadi apabila ada disabilitas yang pengurusannya penerbitan SIM, kami akan mendampingi secara inklusif, baik itu sampai teori atau sampai uji praktek. Demikian Pak Paulus. Baik, terima kasih Ibu. Nah, ini saya tadi Ibu kan sempat menjelaskan tentang kita akan menerima sertifikat kesehatan dari dokter seperti itu. Nah, sertifikat itu seperti apa sih Bu? Maksudnya dalam bentuk fisiknya itu seperti apa? Ataukah apa saja isinya seperti itu? Baik, isinya sertifikat khusus untuk disabilitas itu berwarna merah. Jadi di situ tertuliskan nama, berikut alamatnya. Terus ada catatan dokter di kolom bawah. Itu seperti suhu, itu ada, tinggi badan, kemudian golongan darah. Terus apabila disabilitas yang mengurus penerbitan SIM, di situ ada catatan dokter juga yang sering saya lihat itu disabilitas tunarungu atau tunanetra atau tunadaksa. Jadi setelah itu ada diterbitkannya di Jakarta tanggal, bulan dan tahun, terus nama dokter yang memeriksa, kemudian tanda tangan. Demikian Pak Paulus. Baik, nah ini saya ada pertanyaan terakhir dari saya. Apakah ada pesan-pesan penting untuk teman-teman disabilitas dalam membuat SIM? Mungkin bisa dari Ibu Ulfa dulu, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman disabilitas dalam hal pembuatan SIM ini? Baik, terima kasih Pak Paulus. Kami akan jelaskan bahwa pesan-pesan untuk penyandang disabilitas agar supaya untuk pengurusan SIM memakai alat bantu, baik itu kacamata atau alat bantu pendengaran atau kendaraan baik roda 2 atau roda 4 yang sudah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan daksanya. Dan setelah itu di masa pandemi ini kami berpesan agar supaya selalu memakai masker dan selalu sering cuci tangan dan memakai hand sanitizer dan jauhi kerumunan atau jaga jarak. Demikian Pak Paulus. Terima kasih Ibu Ulfa untuk pesan-pesannya untuk teman-teman disabilitas.
Lalu kalau dari Ibu Nenti, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman disabilitas yang sedang. Nah, untuk buat teman-teman disabilitas ya sampai menyerah ya, semangat, ikuti apa yang saya katakan, ya harus sertifikat surat kesehatan. Dan saya ada satu pengalaman pada waktu tahun yang lalu. Saya bersama teman-teman tunarungu mengumpulkan data pengurusan pembuatan SIM. Ada beberapa puluhan orang datang kantor Samsat, tapi ternyata hasilnya tidak ada. Harus tetap ikut persyaratan dengan surat kesehatan. Saja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Nenti pesan-pesannya untuk teman-teman disabilitas. Nah, saat ini kita akan lihat satu video lagi. Kendaraan. Nah, sekarang kita akan lihat-lihat pertanyaan dari teman-teman yang sudah menonton melalui live chat. Nanti bisa narasumber kami bantu untuk menjawab seperti itu. Nah, ini saya lagi lihat-lihat dulu. Yang pertama, pertanyaan untuk Ibu Ulfa. Ada pertanyaan dari Wanda Kusuma. Ya, ini ada pertanyaan. Syarat modifikasi kendaraan untuk teman-teman yang disabilitas daksa atau cacat kaki itu seperti apa? Apakah ada standarnya dari kepolisian atau ada undang-undang yang mengatur untuk modifikasinya? Silakan, Ibu Ulfa. Baik, terima kasih Pak Paulus atas pertanyaannya, Ibu Wanda Kusuma. Jadi kami menjelaskan bahwasanya modifikasi kendaraan roda 2 atau roda 4 yang sesuai dengan kebutuhan daksanya belum diatur, jadi disesuaikan saja dengan daksanya. Jadi misalkan daksanya itu kakinya patah, jadi yang dipergunakan tangan atau kaki yang sebelahnya, begitu. Jadi tidak ada aturan yang harus mengatur tentang modifikasi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk penyandang disabilitas daksa. Demikian Pak Paulus. Terima kasih Ibu Ulfa sudah menjawab. Lalu ada pertanyaan selanjutnya.
dari Rosmayadi, maaf ulang, Lading. Ya, ini beliau bertanya, apakah tersedia aplikasi untuk mendaftar SIM bagi teman-teman disabilitas? Mungkin bisa dibantu jawab, Ibu Ulfa. Baik Pak Paulus, untuk aplikasi bagi kaum disabilitas belum ada sejauh ini. Jadi dari Satpas dan Mogot memfasilitasi untuk disabilitas untuk menerbitkan SIM D atau Delta. Demikian Pak Paulus. Terima kasih. Nggak apa-apa kalau belum ada, nanti kedepannya bisa dibuat. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Nohilaliyah. Ia bertanya, bagaimana ujian teori khusus untuk teman-teman tuli? Apakah sama atau tidak dengan teman-teman yang non-disabilitas? Karena kan kadang kalau untuk teman-teman non-disabilitas penggunaan bahasanya juga lebih tinggi gitu. Nah, bisa dibantu Ibu Ulfa untuk menjawab. Ya, terima kasih Pak Paulus dari rekan kita Nohalia mengenai uji teori bagi disabilitas tunatuli. Untuk uji teorinya sama bagi peserta uji yang lainnya. Jadi dari petugas kami hanya mendampingi, memberikan semampunya untuk memberikan isyarat kepada disabilitas tersebut. Demikian Pak Paulus. Baik, jadi tetap sama ujian teorinya ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi ya Ibu. Ada dari Andi bertanya, dari tadi kan Ibu Ulfa menjelaskan ini tentang sertifikat kesehatan. Nah, sertifikat ini kesehatan apa sih yang diperiksa gitu? Maksudnya apa aja? Soalnya kan kalau pendengaran untuk teman tuli ya sudah jelas gitu, mereka kan tidak bisa mendengar. Nah, maksudnya apa saja sih tes apa saja yang dilakukan di dalam tes kesehatan ini gitu. Baik Pak Paulus, kami akan menjelaskan mengenai sertifikat kesehatan. Ya, sebelumnya kami mohon maaf karena ini hanya kewenangan mutlak dari dokter atau tim medis, tapi saya akan mencoba menjelaskan bahwasannya untuk tes kesehatan ini dimulai dari membaca jarak jauh, huruf ABC maupun angka, kemudian tes buta warna yang memakai huruf tokek ya, terus suhu badan. Itu saja. Baik, terima kasih sudah bantu menjelaskan Ibu. Nah, ada ini pertanyaannya. Nah, misalnya ada contoh teman-teman disabilitas punya SIM A dan SIM C gitu. Nah, nanti untuk kedepannya pada saat perpanjang apakah harus ganti ke D, SIM D, A dan D, atau ganti ke SIM A dan C? Atau memang sudah peraturannya harus diganti untuk disabilitas itu adalah SIM D? Bagaimana Ibu Ulfa, bisa bantu dijelaskan? Baik, saya coba menjelaskan. Apabila dari penyandang disabilitas mempunyai SIM A dan SIM C, untuk selanjutnya akan memperpanjang. Kita lihat dari sertifikat kesehatan itu dulu. Jadi kita lihat dia memiliki disabilitas apa. Kalau memiliki disabilitas yang saya sebutkan di atas tadi, berarti kita ganti dengan SIM Delta atau SIM D. Demikian Pak Paulus.
Baik, terima kasih Ibu Ulfa sudah menjawab. Nah, mungkin untuk sekarang karena durasi juga sudah cukup untuk yang bertanya. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, nanti bisa bantu kami rangkum. Nah, terima kasih untuk narasumber kami semuanya sudah bisa datang dan berbagi wawasannya di acara ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman disabilitas. Mari kita sama-sama lambaikan tangan. Terima kasih Ibu Ulfa, terima kasih Ibu Nenti. Oke, nah tadi kita sudah berbicara dengan beberapa narasumber. Kesimpulannya adalah kita harus mendapatkan, untuk teman-teman disabilitas harus mendapatkan sertifikat kesehatan dari dokter untuk bisa memperpanjang untuk membuat SIM baru. Lalu untuk kedepannya, buat teman-teman yang sudah melewati tempo untuk masa berlaku SIM, nah, teman-teman semua tadi bagaimana? Seru ya bincang-bincangnya. Teman-teman disabilitas harus tetap optimis. Kalau memang persyaratannya berat, tapi ingat, jangan buru-buru. Kita memang harus lebih berhati-hati. Nah, di masa pandemi ini, terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu lagi di Bincang Isyarat selanjutnya.